Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Nah, hari ini kita jumpa lagi ya di acara podcast Dr. Kis. Untuk acara kita hari ini atau di podcast kali ini, saya akan ditemani dengan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Kisyanto, SMSIMM, selaku Kepala Sekolah SMK YPM 8 Sidoarjo dan juga Sekretaris MKKS SMK Jatim. Nah, sebelum kita masuk ke acara kali ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, yaitu saya Uki Puskarini. Saya akan ditemani Pak Kis ini untuk membahas tentang Merdeka Belajar. Nah, seperti yang kita ketahui di tahun ajaran 2021-2022, pemerintah memperkenalkan program Merdeka Belajar, yaitu program baru yang digadang-gadang ya, atau yang digebrak oleh Menteri Pendidikan yaitu Bapak Nadiem Makarim, akan menyukseskan pembelajaran atau pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, program ini sendiri bertujuan untuk menaikkan kualitas atau mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, kali ini ya untuk podcast hari ini kita akan ditemani sama Bapak Dr. Kisyanto yang menurut mungkin ya Bapak Ibu sekalian, pemirsa sekalian sudah mengetahui bahwa Bapak Dr. Kis ini sangat-sangat memahami sekali tentang pendidikan yang ada di Indonesia ini, karena pengetahuannya sangat luas. Nah, kita langsung saja berbincang dengan Bapak Dr. Kisyanto, SMSIMM. Nah, Pak Kis, saya ingin bertanya nih Pak, seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, bahwa Pak Menteri ini atau Mas Menteri yang kita biasa nyebutnya menggadang-gadang akan melaksanakan program baru, yaitu Merdeka Belajar, yang dibilangnya sih akan meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan Indonesia. Seperti yang kita ketahui selama ini kualitas pendidikan di Indonesia kan ya seperti itu aja ya Pak ya. Nah, saya ingin tanya terlebih dahulu Pak, Merdeka Belajar itu apa sih Pak? Iya, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Selamat bergabung dengan saya di channel Dr. Kis Mas Kehidupan. Kalau kita ngomong Merdeka Belajar kan yang penting yang perlu kita garis bawahi adalah merdeka. Iya, merdeka. Dalam arti kalau secara luas ya ini kebebasan untuk peserta didik, anak-anak kita untuk belajar. Di situ sebetulnya intinya adalah bagaimana menciptakan atau mewujudkan pendidikan yang berkualitas ini dengan cara yang menyenangkan atau memerdekakan anak didik kita, memerdekakan guru-guru kita. Itu yang terpenting ya. Tetapi tetap meskipun begitu bukan seperti yang menjadi candaan banyak orang, katanya Merdeka Belajar itu belajar enggak apa-apa. Ya, atau belajar sesukanya gitu ya Pak ya. Bukan begitu, tetap bahwa Merdeka Belajar itu adalah sebuah konsep ya. Konsep yang sekarang digagas oleh Mas Menteri ini, bagaimana kita semua warga belajar, ada guru dan lain sebagainya, termasuk peserta didik, itu merasakan bahagia, merasakan merdeka dia untuk bisa mengekspresikan dirinya, sehingga peserta didik dan guru juga bisa mengoptimalkan kemampuannya, kemudian melakukan inovasi, melakukan untuk mengungkap potensi dirinya semaksimal mungkin, sehingga mereka tidak terkesan kayak dulu-dulu tertekan, terkungkung gitu ya Pak. Bahkan ya, tidak bisa bebas ya. Ada karikatur itu anak kecil belajar sambil bawa buku banyak gitu. Nah, kalau seperti itu Pak, seperti yang tadi Bapak Kis bilang, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa belajar seenaknya, karena ada anggapan seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau gitu apa semuanya sudah memahami Pak tentang Merdeka Belajar ini? Atau barangkali hanya ngapunten sekelas-sekelas Pak Kis saja yang memahami? Insya Allah memahami maksud, insya Allah sudah banyak yang memahami memang, tapi ini terus kita harus menggali makna yang sebenarnya untuk Merdeka Belajar ini. Sebenarnya kan gini, yang inti dari Merdeka Belajar itu kan memberikan kebebasan anak-anak untuk berekspresi, anak-anak untuk berinovasi. Tetapi ada memang dua hal yang dulu mungkin menjadi momok kita semuanya, ini yang disederhanakan. Kalau dulu
akhir tahun gitu ya, Iya. menjelang ujian akhir nasional, semuanya udah ketakutan, orang tua ketakutan, siswa Guru juga ketakutan, ketakutan ya guru Pak. ketakutan, kepala sekolah ketakutan, Intinya, kepala dinas ketakutan. Sekolah 3 tahun ditentukan dengan Betul. kelulusan Nah, pada hari itu yang gitu sekarang ya, Pak. disederhanakan. Jadi ada AKM, nanti ada survei karakter, ada survei kemampuan literasi, Iya. kemampuan numerik, kemudian RPP tidak seperti dulu banyak-banyak, bahkan Iya. katanya Mas Menteri kan cukup satu lembar Satu aja. lembar, iya. Iya. Dan mungkin Program ada Mas yang Menteri. terakhir itu yang sistem zonasi. Ya, sistem zonasi ini kelihatannya tanda petik ini yang masih banyak menimbulkan Pro kontra lah. iya pro kontra di masyarakat karena memang Indonesia tidak seperti yang ada di sana. Kalau di sana kan semua sudah tertata baik. Indonesia kan masing-masing daerah aja beda gitu. Iya. Gitu. Kualitas setiap daerah berbeda-beda Iya. juga, Pak. Oke, benar. Nah, apa tidak kesulitan, Pak, jika kita melaksanakan Merdeka Belajar ini? Seperti yang kita ketahui tadi ya, seperti yang Pak Kis bilang, tidak semua, Iya. jadi kan tidak semua sekolah, tidak semua guru, tidak semua kepala sekolah, dan tidak semua pimpinan lah pendidikan Iya. itu bisa dan paham Merdeka Belajar. Kalau Apa kita tidak ada ngomong kesulitan, kesulitan ya setiap langkah awal itu kita memang Pasti, ada kesulitan. ya, pasti. Justru dari kesulitan itu kita belajar dan kita nanti akan memahami. Yang menjadi kunci itu sebetulnya satu, mau apa tidak mau. Kita respon positif atau kita respon negatif, itu yang terpenting. Kalau sudah ada respon positif, sudah ada kemauan yang kuat untuk kita melaksanakan Merdeka Belajar ini, insya Allah tidak ada kesulitan. Berarti semuanya pasti bisa Iya. gitu ya Pak. Tergantung pikiran kita mau berpikiran positif atau berpikiran negatif. Betul, kan Gitu ya, Pak. sesuai semboyannya SMK SMK bisa, hebat. Iya, Ya, hebat. itu. Nah, kalau tadi yang Pak Kis bilang ya, semuanya bisa asalkan kita berpikiran positif gitu Pak. Nah, kalau gitu apa Pak konsekuensi yang timbul dari Merdeka Belajar ini? Kan ini termasuk program baru, program yang belum semuanya orang itu tahu. Kadang ada yang tahu pun salah paham. Nah, gitu Pak. Nah, nanti konsekuensinya apa Pak yang timbul dari ini Pak? Konsekuensi logis ini memang yang pertama itu pimpinan sekolah harus merubah mindset. Itu yang pertama. Bahwa eranya sekarang ya era Merdeka Belajar. Ya. Artinya semua yang dibutuhkan untuk Merdeka Belajar ini kita harus prepare sejak awal, sejak dini. Bahkan ya memang hari-hari kita, karena memang ini hal baru. Itu konsekuensi logis yang pertama. Artinya kepala sekolah. Jadi kuncinya ada di kepala sekolah. Itu gitu kunci ya, Pak, yang ya? kunci besar ya. Kunci besar, Nanti ya. ada kunci-kunci yang lain. Kunci yang lain itu kuncinya di guru. Tetap ya Pak ya kembali ke Iya. pengajar ya Pak ya, ke Betul, guru. bahwa kuncinya ini di guru karena nanti bagaimana anak-anak itu bisa berekspresi dengan baik, anak-anak bisa mengoptimalkan potensi dirinya, bisa berinovasi secara leluasa. Itu tetap coach-nya adalah guru, mentornya adalah guru, motivatornya adalah guru. Kuncinya tetap di guru. Nah, kalau gurunya tidak berubah, masih tempo dulu, ya nanti ini tidak akan banyak efeknya. Karena sekali lagi bahwa kuncinya pada Merdeka Belajar ini adalah guru sebagai coach untuk kepala sekolah atau pimpinan sekolah yang lain, mungkin stakeholder dan yayasan itu menyediakan apa yang dibutuhkan untuk mensupport Berarti Merdeka Belajar. tidak cuma muridnya ya Pak yang harus berkembang ya Pak ya, tapi Enggak. gurunya juga harus ikut berkembang, ikut mengikuti perkembangan zaman. Betul, itu nomor satu gurunya itu. Kalau muridnya, Nanti murid bisa mengikuti. iya Oh, kalau gitu, Pak. muridnya inovasinya banyak, gurunya enggak, nanti Oh, bisa juga iya. malah terhambat murid-muridnya. Iya. Dikira ini anak nakal, dikira ini anak banyak tingkah dan sebagainya. Padahal itu bagaimana sang murid atau peserta didik itu mengekspresikan apa yang menjadi potensi dirinya. Ini harus juga guru Berarti itu. guru ini yang harus selalu up to date Pak Betul, ya dengan perkembangan betul. apapun. Mm-mm. Jadi, supaya apa? Supaya murid ini murid bisa dari guru. Biasanya Betul. seperti itu. Kalau Iya. gurunya berkembang, gurunya termotivasi untuk sesuatu yang baru, berarti Iya. nanti muridnya pun juga. Makanya saya selalu mengatakan kepada teman-teman saya guru, kita itu jangan, meskipun sudah jadi guru, jangan merasa kita itu guru. Kalau kita merasa guru, nanti kita menganggap murid-murid kita ya murid-murid yang tidak bisa apa-apa. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman saya, para guru di sekolah ini, learning together. Kita belajar Belajar bersama.
guru belajar apa yang harus dipelajari, murid belajar apa yang harus dipelajari. Sehingga guru kalau wawasannya lebih luas, murid pun ya, juga akan pasti lebih luas betul, lagi ya sehingga Pak ya. apa ya? Prinsip dari Merdeka Belajar, di mana Merdeka Belajar itu belajar tidak harus di sekolah saja. Iya. Mereka bisa belajar di jalan raya, mereka bisa belajar di lapangan, belajar di ruang praktek, belajar di industri kalau SMK dan lain sebagainya. Guru bisa untuk mengarahkan, untuk membimbing, untuk mensupport dan memotivasi mereka. Jadi intinya Merdeka Belajar ini bukan cuma untuk murid ya Pak ya, Iya. guru juga. Termasuk Merdeka kepala sekolah. Belajar. Iya. Nanti kalau gurunya sudah bagus, muridnya bagus, orang tua siswanya juga bagus, kepala sekolah jadul, Nah, tetap Pak. tetap aja Boleh nggak bisa judul berkembang. lagi Semua nanti, elemen iya. ini. Makanya untuk Merdeka Belajar ini dari semua elemen harus punya pemahaman minimal sama. Minimal. Kalau tidak, ya tidak bisa. Nanti contoh aja ya, misalnya kalau yayasan tidak memahami Merdeka Belajar, sekolah buat inovasi macam-macam untuk mensupport Merdeka Belajar, nanti juga akan tidak bisa sukses. Semuanya, Karena memang kunci begitu. juga nanti di yayasan ya Pak Iya. ya, tidak di ACC yayasan ya sudah. Betul. Makanya di awal tahun pelajaran 2021-2022 ini komitmen belajar harus dilakukan. Orang tua, siswa, sekolah, dalam arti ini guru. Itu harus ada komitmen bersama, ada kesepakatan bersama bahwa nanti rencananya proses pembelajaran atau model pembelajaran atau pendidikan yang dilakukan di sekolah ini seperti ini. Sehingga orang tua kalau memahami bisa support. Anak-anak juga ngerti alurnya kemana, dia harus belajar apa dan lain sebagainya. Berarti itu ada kesinambungan satu sama lain Betul, ya Pak ya. saling mendukung, Iya. saling mendukung. Ibaratnya Sehingga rantai antara satu dengan yang lain harus nyambung tetap. Sehingga di rumah mereka juga belajar apa? Banyak hal yang bisa dipelajari anak-anak di rumah. Di lapangan bola misalnya, banyak hal yang Iya, bisa betul. dipelajari anak-anak. Jadi Merdeka Belajar kita bisa belajar dimanapun, dengan Kapanpun. siapapun dan kapanpun. Iya, materi apapun. Materi apapun. Iya. Oke. Berarti tetap ya konsekuensi ya ada, Iya. tapi ya itu tadi ya Pak, kita ya harus berpikiran positif kembali Betul, lagi semua. Karena apa? Karena ada keterikatan satu sama lain. Iya. Nah, bagaimana seperti yang kita ketahui ya Pak ya, di Indonesia ini sekolahnya sangat banyak sekali. Ya, saya tidak jauh-jauh di Indonesia, di Jawa Timur saja lah. Ya. Sangat banyak sekali sekolah, terutama SMK. Nah, Paling banyak kalau menurut saya, nggih, setahu saya menurut data. Nah, bagaimana dengan sekolah-sekolah yang ada, Pak? Apa mereka sudah siap? Nah, Bapak kan selaku sekretaris MKKS SMK Sejatim ya, Pak ya. SMK paling banyak. Nah, apa mereka sudah siap, Pak, dengan ini? ya kalau dikatakan siap tidak siap, sekali lagi saya katakan tidak boleh bilang tidak siap. Yang kita dorong, yang harus kita lakukan, kita mau dulu. Setelah itu kan nanti kita melangkah, kesulitannya apa, kekurangannya apa, dan lain sebagainya, itu yang kita pikirkan kemudian. Karena sehebat apapun namanya sekolah, mesti ada yang namanya scarcity, kelangkaan itu pasti ada. Disitulah fungsi manajemen kepala sekolah. Bagaimana membuat skala prioritas, bagaimana memaksimalkan segala potensi yang ada. Disitulah manajemen kepala sekolah sangat-sangat dibutuhkan. Karena gini, kalau kita ngomong pendidikan di SMK khususnya, Iya, khususnya SMK. siap atau tidak, Ya siap kan ya, Pak. begini, di pendidikan kita itu masih menyisakan banyak masalah. Catat tanda kutip, di pendidikan kita khususnya di SMK itu masih menyimpan banyak Ya, masalah. Yang pertama, Iya. sarpras saja belum standar, banyak. Ya mungkin yang sudah standar minimal Oke. tidak ada 20%. Di Jawa Timur saya ngomong Iya. Jawa Timur. Belum lagi kalau di luar Jawa dan lain Berarti sebagainya. sarana prasarana yang sesuai hanya ada di kota-kota. Apa bisa dibilang seperti Tidak itu, mesti Pak? di kota. Ya artinya yang benar-benar memenuhi standar minimal. Hanya 1-2 gitu Ya aja ya. sekitar Diberatkan kalau 20-25% lah. kalau 100% 25%. Itu Iya. sangat jauh sekali ya, Ya, Pak ya, ya. sangat jauh sekali. Ini kan masalah. Itu yang pertama, sarpras. Memenuhi itu, waduh luar biasa. Luar biasa beratnya. Itu yang pertama. Yang kedua, standar tenaga kependidikannya, gurunya, dan lain sebagainya. Kita jangan ngomong kualitas. Iya, Pak. Kuantitas saja untuk guru SMK, guru produktif SMK.
itu masih mungkin terpenuhi hanya sekitar 25-30% aja. Itu memang kuantitas. Berarti antara jumlah peserta didik dan jumlah tenaga pendidikannya lebih banyak peserta didiknya ya Pak? Bukan lebih banyak, tapi perbandingannya kan katakan sekian peserta didik, satu tenaga guru produktif. Kalau guru produktif itu kan katakan 18 peserta didik, satu guru produktif. Ini kalau di persentase belum mencapai 30%. Artinya kurang banyak. Kita belum ngomong kualitas ya Pak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, guru swasta di Republik ini sangat banyak. Kita ngomong salary, kita ngomong take home pay-nya guru swasta. Nangis kita. Iya, memang. Nah, kalau kita satu sisi ada program-program semacam ini, program-program yang baik semacam ini. Bahkan untuk program ini untuk meningkatkan kualitas kepala sekolah dan peningkatan kualitas guru. Itu ada kepala sekolah penggerak, ada sekolah penggerak, ada guru penggerak juga penggerak. Pak. Iya. Itu saya yang sangat berpikir yang digerakkan nanti siapa, apa, dan mau enggak? Karena apa? Ya itu tadi saya katakan untuk guru-guru swasta. Iya. Kita masih nangis ini kalau kita ngomong kesejahteraan. Programnya Mas Menteri Pak, kalau untuk guru penggerak, sekolah penggerak, mungkin mereka ada kesinambungan satu sama lain dengan Merdeka Belajar Pak. Iya memang, tapi permasalahannya begitu tadi saya katakan. Ada loh guru SMK swasta ini yang gajinya 250.000 satu bulan. Apa yang digerakkan? Iya ada Pak. Ada gitu. Artinya kondisi guru-guru di Republik ini bukan hanya kompetensi keahlian aja yang perlu dipikirkan. Kompetensi psikologisnya, kondisi psikologis guru itu juga perlu dipikirkan. Bagaimana dia bisa berpikir maksimal, sementara untuk memenuhi kebutuhan sekolahnya anaknya saja enggak bisa Pak, enggak cukup juga. Artinya ini kan harus dipikir secara menyeluruh. Betul. Itu yang dua untuk gurunya. Kemudian ada permasalahan yang ini memang seharusnya dipecahkan bersama. Di kita ini kan untuk SMP, MTS atau tingkat pertama sampai sekolah dasar itu kan yang nangani Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, SLTA Dinas Pendidikan Provinsi. Ini kan sering-sering enggak nyambung, Betul, padahal namanya pendidikan itu mestinya progress report-nya itu ya kayak rumah sakit. Orang di rumah sakit itu pernah sakit apa tahu, mestinya dari SD itu yang diperoleh apa, nanti naik semakin naik gitu. Nah, dari SMP ke SLTA baik SMK, MA atau SMK ini mestinya juga nyambung. Lah ini berarti ada ruang kosong gitu ya Pak. Betul, mestinya apapun itu kebijakan pemerintah pusat, tetap ini untuk kabupaten, kota dan provinsi tetap harus sambung sehingga lebih efektif. Program pembelajaran lebih efektif. Sehingga nanti antara Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota ini tetap ada komunikasi terus. Satu contoh aja ya, satu contoh paling sederhana. Iya Pak. Pendidikan agama. Jadi mulai SD ada pendidikan agama, SMP tidak pendidikan cuma agama. SD Pak, dari TK pun anak sudah dapat pendidikan agama sebenarnya. Iya, SMA, SMK juga sama. Dan kadang materinya ini sama. Sebenarnya materinya diulang-ulang saja Pak, cuma diganti kalau ini ada komunikasi yang efektif, komunikasi yang baik. Oke lah, pendidikan ketika mereka sekolah di SD, TK, SD itu lebih banyak hal-hal yang mempengaruhi psikologisnya anak-anak untuk urusan-urusan keagamaan dengan contoh-contoh dan lain sebagainya. SD kelas 5, 6 atau kelas 4, 5, 6 sampai SMP mestinya itu tuntas untuk belajar ilmu agama sebagai ibadah yang untuk urusan ibadah wajib. Mestinya tuntas sampai situ. SLTA apa? SLTA khususnya SMK ini kan anak sudah dewasa atau sebentar lagi dewasa karena lulus SMK itu kan kerja, baik kerja itu ikut orang jadi karyawan atau kerja ikut dinas sendiri, berwirausaha atau mungkin sebagian kecil yang melanjutkan perguruan tinggi. Artinya anak-anak lulus SMK ini sudah dewasa. Mestinya ketika SLTA itu belajar agamanya bukan sekedar belajar ilmu agama, tapi belajar hidup beragama. Bagaimana sebagai seorang karyawan kalau diskusi, itu kan belajar hidup beragama. Bagaimana ketika dia di jalan, kemudian lalu lintasnya macet, nyerobot apa tidak, ini belajar hidup agama. Berarti
belajarnya lebih memahami kehidupan Betul, gitu ya sudah Pak ya. praktek kehidupan beragama. Ketika dia datang ke sekolah misalnya, datangnya telat, kemudian ada guru, dia harus sembunyi-sembunyi, kan tidak belajar hidup beragama. Iya. Bagaimana belajar hidup beragama Bagaimana yang kalau benar? bertemu dengan guru itu sikapnya Iya. seperti apa? Harusnya seperti itu Kemudian ya Pak ya. dia kan nanti kerja, bagaimana menurut agama etos kerja yang benar itu, dan lain sebagainya. Ini banyak hal yang mestinya ketika SMK khususnya, SMA juga baik, tapi SMA itu kan harapannya masih melanjutkan ke jenjang yang lebih iya. tinggi. Kalau SMK itu harapannya kan finish, Sudah siap kerja Iya. Pak kalau SMK. siap hidup di masyarakat. Iya. Baik dia sebagai individu berprofesi, individu bermasyarakat, individu beragama, individu berbangsa. Ini mestinya jadi urusan PPKN, urusan agama itu sudah aplikasi. Pendidikan akhlak ya Pak ya. Betul lah, itu nanti cocok kalau diterapkan dengan nanti ada survei karakternya itu. Sehingga nanti apa? Anak-anak sudah tidak masa kelas 2 SMK masih belajar doanya wudhu. Sudah tidak pantas. Itu Iya, Pak. mestinya difinishkan di SLTP. Ini bisa kalau memang antara Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten sinergi. Dan termasuk yang ada di masyarakat, kan di masyarakat itu ada TPG. Iya, Nah, pasti itu- anak setiap sore atau setiap malam juga ikut Nah, PPK itu biasanya Pak. sekolah mestinya juga bisa mewarnai sana. Sehingga ketika SLTA sudah finish kalau ngomong belajar ilmu agamanya, tinggal belajar Ilmu hidup beragama. Itu lebih enak nanti, sehingga apa ya? Ya nanti guru agama itu menjadi pembimbing itu aja. Jadi bukan seperti guru SD lagi ya Pak yang mengajari ini Betul, lagi sudah ya. tidak. Kalau di sekolah ini kan sudah memang sudah sedikit banyak diterapkan. Makanya di SMK ini ada KPI, di YPM itu ada KPI, kecakapan Pendidikan penerapan penerapan agama kan, praktek kehidupan beragama. Dan artinya apa? Anak sudah bisa belum wudhu, anak sudah bisa ini dan lain sebagainya. Tetapi lebih banyak kita terapkan adalah praktek hidup. karena memang sesuatu kalau yang dipraktekkan itu lebih bagus Betul. Pak daripada cuma kita teori Iya. nanti anak-anak tidak bisa Iya, biasanya. nanti ketika yang namanya ilmu itu sesuatu yang sudah diterapkan, Iya. itu baru namanya ilmu. Ilmu, bukan Iya, yang bukan hanya pengetahuan. teori-teori Iya, saja. bukan Iya. hanya sekedar pengetahuan. Iya. Iya betul Pak. Nah tadi seperti yang sudah saya tanyakan ya Pak ya, sekolah-sekolah siap tidak siap ya harus siap. Betul. Semua sekolah yang ada di Indonesia pastinya ya Mm-mm. Pak ya. Nah bagaimana dengan sekolah SMK YPM 8 sendiri Pak? Apa sekolahnya sudah siap dan guru-gurunya juga apa sudah siap? Kalau saya boleh boleh ngomong rodok sombong titik gitu ya. Iya. Insya Allah siap. Karena saya menerapkan ini sudah jauh sebelumnya. Meskipun tidak plek loh ya. Meskipun tidak persis. Dari sebelum Mas Menteri ini Lah. mencanangkan program ini Pak. Saya itu masih ingat dulu tahun 2007-2008 saya dimarahi oleh pengawas. Ya, karena Bapak Menteri belum Bapak Nadiem Makarim Belum. Pak ya. Karena ya itu, pikiran saya sederhana. Bahkan sekarang ketika saya menerima info ini, ada rencana program ini, saya biasa saja. Kenapa biasa saja? Tujuan pendidikan nasional yang menjadi pegangan. Kalau saya ngomong, apapun programnya, apapun kurikulumnya, tetap tujuan pendidikan yang utama nih yang harus kita pegang, mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Kalau kita ngomong guyonan yang diiklankan apapun makanannya, minumnya tetap dikit. Iya. Artinya saya dulu itu gini, saya itu kan segala sesuatu yang saya lakukan itu bukan atas feeling, bukan atas keinginan, bukan, tapi semuanya dasarnya kajian. Baik itu kajian yang saya lakukan sendiri maupun kajiannya orang lain yang saya pakai dasar untuk apa yang saya lakukan. Artinya Bapak lihat langsung ya Pak, mengkaji di lapangan ini betul. bagaimana gitu. Makanya ketika ada program ini, pikiran saya, oh tidak ada bedanya dengan K13. K13 itu kan kurikulum. Kenapa bisa Pak tidak ada bedanya dengan K13? Tidak ada, K13 tidak ada bedanya dengan KTSP. Ya penyempurnaan. Makanya saya katakan intinya pendidikan Merdeka Belajar ini adalah bagaimana belajar menyenangkan, di sekolah menyenangkan, dia di kelas menyenangkan, gurunya menyenangkan itu. Tapi intinya saya kembali ke semula KTSP.
kurikulum tingkat satuan pendidikan. Itu kembalinya. Itu tahun 2000-an, Pak. Iya, tapi ini disempurnakan. Makanya kalau ada ngomong baru, ya mungkin istilahnya baru. Iya, baru. Ini disempurnakan, disederhanakan khususnya untuk evaluasinya. Kenapa begitu? Sekali lagi Mas Menteri kepingin warga belajar ini senantiasa bahagia, menyenangkan, tidak jadi momok itu sekolah. Tidak tertekan seperti Iya. zaman dahulu ya, Iya. Pak ya. Makanya ketika begitu kan kurikulum, metode, strategi, model itu dasar pembuatannya kan peserta didik atau peserta belajar, Iya. kemudian sarana prasarana penunjangnya itu yang menjadi dasar-dasar untuk kita menentukan kita itu akan mengajarkan anak-anak apa, membelajarkan apa, metodenya apa. Itu kan menjadi dasar. Nah, saya mohon maaf dulu dimarah itu kenapa ya? Saya bikin model-model sendiri. Kenapa begitu? Contoh ya, contoh ini mungkin bisa menjadi kajian banyak orang. Di sekolah ini itu jurusan teknik pemesinan 4 rombel masing-masing angkatan. Di sekolah lain juga banyak teknik pemesinan. Lihat data yang ada di Dinas Tenaga Kerja. Apakah lowongan pekerjaan untuk teknik pemesinan berbanding lurus dengan lulusan SMK Permesinan? Jauh. Lowongan lebih sedikit, Pak. Jauh lebih sedikit, paling antar dibanding dengan lulusan. Iya. Ya antara 5 sampai 10%. Yang 90% kemana? Berwirausaha sendiri. Nah, wow, nanti saya jadikan menteri kalau bisa menjadikan 90% anak-anak saya berwirausaha. Ini harus dipikir yang 90% ini. Kalau semua anak jurusan teknik permesinan atau jurusan yang lain kita didik sampai pinter-pinter, sampai ahli di bidangnya, untuk apa? Ya kita harus menyesuaikan kebutuhan pasar. Sehingga yang lebih banyak anak-anak ini ya, yang penting menurut saya basic skill-nya hebat. Apa? Karakternya baik misalnya. Kemudian cara menggunakan alat-alat kerja yang benar, menggunakan keselamatan kerja benar, cara mengoperasionalkan benar, itu yang justru penting. Nah, nanti dari situ seperti katanya Mas Menteri, kita cari anak-anak yang punya passion tertentu. Katakan jurusan teknik permesinan, ini passionnya di CAD/CAM, ya kita didik CAD/CAM sampai ahli. Makanya dulu pernah mengatakan SMK kualitas diploma 1. Saya kan sering mengatakan itu. Nah, sebagian memang passionnya di CNC, katakan ya kita kuatkan CNC. Berarti anak sudah harus fokus di satu bidang ya, Pak ya. Bahkan ini saya terinspirasi dari berarti hampir sama dengan anak kuliah, Pak. Kalau seperti itu. Ya, kuliah kan juga boleh sama, boleh enggak, tapi enggak seperti itu. Nah, ini saya masih terinspirasi oleh Pak mantan direkturnya SMK, Pak Dr. Joko Sutrisno. Meskipun anak jurusan mesin, kalau dia passionnya di sepak bola, ya sepak bola. Makanya mungkin se-Indonesia itu ada SMK yang punya klub sepak bola profesional. Mungkin SMK YBM 8 aja punya klub sepak bola profesional. Kenapa? SMK YBM 8 ini berada di lingkungan masyarakat bola. Pemain-pemain nasional itu kan banyak dari sekitar sini. Iya, ada Stonawawi, ada Sutaji, ada Haryono, ada Luki Wahyu dan lain sebagainya. Sekitar sini. Artinya masyarakat sini banyak anak-anak yang passionnya sepak bola. Ya sudah, saya belikan klub sepak bola profesional. Nah itu. Kemudian di teknik permesinan tidak ada las. Tapi banyak yang punya passion las. Peluang kerja di lapangan banyak las. Saya kasih. Jadi tidak masalah ya Pak ya, walaupun anak teknik pemesinan, tapi kalau mereka ingin fokus ke bola, itu tidak masalah. Tidak masalah. Nah kalau datang ke sekolahan kan saya marah ya anak. Sekolahmu itu bukan di sini, lapangan sana. Kenapa begitu? Memang passionnya dia di sana. Ini ada satu masalah memang yang masih menjadi masalah untuk kita apa semua. itu Pak? Di SLTP, menurut saya guru BK-nya kurang. Menurut saya. Kenapa bisa begitu Pak? Mestinya anak lulus SLTP itu sudah tahu saya harus kemana. Dan saya bisa apa? Betul. Saya mampu apa? Bakat minat saya apa? Nah, saya nanti harus kemana? Belum ada. Sehingga yang masuk jurusan teknik permesinan, masuk jurusan multimedia, masuk jurusan TKR dan lain sebagainya,
itu kadang-kadang ikut-ikutan aja dengan teman. Jadi hitungannya mereka belum bisa menemukan Belum. jati diri keinginan gitu ya Ini Pak ya. makanya tadi yang saya katakan. Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten bersinergi tetap sehingga anak itu datang ke sekolah ambil jurusan apa misalnya TKJ. Sudah Karena mereka mantap. sudah tahu Nah, iya. TKJ itu gambarannya kayak gini dan sesuai passionnya. Kita belum. Apa gitu dipermasalahkan? Kalau menurut saya enggak. Karena memang kemampuan kita saat ini masih seperti itu. Yang perlu kita lakukan, kita cari, kita gali bener passionnya anak-anak, kita arahkan untuk pada passionnya masing-masing. Jadi teknik permesinan itu banyak hal yang dilakukan di sini. Sehingga lowongan pekerjaan yang ada bisa kami support, bisa kami tangkap. Dan rata-rata anak-anak itu ya nanti di tempat kerjanya prestasi. Kenapa? Ya memang dia fokus di sana. Sudah fokus di satu passionnya mereka Betul, masing-masing, iya. tidak bercabang lagi ya Pak ya. Dan yang diharapkan oleh Pak Dirjen kan begitu. Saya sekolah nanti bisa apa? Harus mampu apa? Ya itu. Ya sekali lagi karena memang di Indonesia memang kondisinya sangat-sangat beda dengan luar negeri. Iya. Urusan budaya saja misalnya orang Jawa dengan orang luar Jawa beda. Sudah beda, ya betul. Jangan kita ngomong yang muluk-muluk. Itu toh pendekatan pembelajaran juga beda. Iya. Peluang pekerjaannya juga beda dan lain sebagainya. Sehingga sekali lagi kepala sekolah memang benar dituntut dan timnya itu dituntut untuk benar-benar memahami tujuan utamanya itu kayak apa. Nah itu baru kita akan memeta-metakan. Oh anak ini sukanya di sini, passionnya Iya. ini bisa ya. Mereka ini juga gitu senang ya, Pak, nanti. Iya, mereka juga senang. Bahkan yang tidak ada kaitannya sama sekali di sini juga akan kami lakukan. Contoh ya, contoh sederhana. Iya Pak. Ini kan tempo hari itu ada salah satu minimarket yang minta itu. Kalau perlu kami disediakan 300 pakis. 300 lulusan Iya. dari SMK YPN Ya. 8 Sidoarjo Betul. ya Pak. Itu kenapa? Karena mereka itu yang dilihat sebetulnya apa? Ya, Skillnya. disiplinnya. Enggak. Disiplinnya anak-anak, tanggung jawabnya anak-anak, kesopanannya anak-anak, kejujuran anak-anak itu yang utama. Makanya saya katakan basic skill menjadi menjadi wajib untuk anak-anak semua. Pendidikan akhlak. Betul. Iya, Pak. Ya kalau secara agama kita akhlak, secara universal ya karakter ya. Karakter, Kalau secara di nasional ini ya budaya kerja mereka itu mereka akui. Nah, orang luar, katakan user kita itu menganggap bahwa kalau hubungannya mereka melihat multimedia, dianggap pokoknya ada kaitannya dengan komputer, mesti bisa Word, bisa Excel dan Iya, sebagainya. sebenarnya bisa office lah intinya ya Pak ya. Betul itu. Nah, makanya sekolah juga harus tanggap. Karena mereka yang di lapangan nanti di pekerja semacam itu, meskipun di multimedia tidak ada pelajaran itu, ya harus kita adakan. Berarti tetap mengikuti apa yang dibutuhkan Ya, sama masyarakat ya Pak ya. Mengikuti apa yang dibutuhkan masyarakat dan kita lihat apa passionnya anak-anak, kita lihat kemampuannya sekolah, kemudian kita ramu bagaimana itu menjadi sebuah program yang baik yang di sekolah ini saya namakan skill development program. Itu. Berarti sekolah tidak memaksa anak, oh kamu multimedia harus bisanya ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Bukan Enggak. seperti itu ya Pak ya. Nah, sejak dulu saya tidak pernah. Ini sudah menerapkan merdeka belajar. Nah, kalau seperti itu alhamdulillah ya, Pak saya ya. juga ini anak-anak yang syuting ini kan selalu saya katakan, kamu cari order, kamu cari inspirasi dan lain sebagainya. Urusan alat bilang pakai nanti tak belikan. Makanya anak-anak yang sekarang lulus ini belum pengumuman kemarin sudah rata-rata kerja. Ada yang tim kreatornya ini, tim kreatifnya ini, bagian ini dan lain sebagainya. Karena mereka sebelum lulus saja sudah dapat order banyak. Apa itu wedding atau apa sudah banyak melakukan. Nah, kalau seperti yang Pak Kis bilang tadi ya, sekolah khususnya SMK YPN 8 Sidoarjo ini sudah siap. Gurunya juga sudah siap. Insya Allah. Dan secara tidak langsung dari beberapa tahun kemarin sudah menerapkan merdeka belajar sendiri, Ya. nggih, sebelum Bapak Nadiem Makarim ini menjadi Hanya menteri sistem pendidikan. evaluasinya yang enggak. Nggih. Kalau untuk RPP 1 lembar ya saking saking sederhananya kan menggunakan istilah Mas Menteri itu 1 lembar. RPP 1 lembar. Saya ya. tahun 94 jadi guru, RPP saya 1 lembar. Padahal zaman dulu RPP itu tebal-tebal sekali, Ya, Pak. saya tidak pernah itu. Ya, makanya saya itu langganan untuk dimarahi oleh pengawas. Tapi saya kan punya prinsip.
Iya. Saya seperti itu enggak ngawur, saya ada pijakannya. Pijakan ya dari kajian, baik kajian itu secara ilmiah maupun apa yang menjadi pengamatan saya. Itu saya lakukan terus. Saya tidak pernah mengambil sebuah kebijakan hanya atas dasar naluri, tapi semuanya melalui kajian. Sesuai dengan lapangan ya Pak. Jadi Saya tidak dulu ketika mengarang jadi bebas. guru ya, mohon maaf. Tahun ya 94, 95 kita jadi guru. Belum ada soal sekian soal. Saya kalau ada 35, 40 murid di kelas, soalnya 40 macam. Padahal Pak, seperti itu baru ada di saya waktu saya masih SMP, Pak, SMP kelas 3. Itu pertama kali Pak Menteri ya, Menteri di tahun itu membuat soal 2 tipe soal. Ya, 2 tipe. Masih 2 tipe, Pak, saya kelas 3 SMP. Saya lulus SMA 3 SMA 5 tipe soal. Itu baru. Padahal beberapa tahun yang kemarin itu. Dan tahun itu namanya soal-soal eksak. Iya. Itu enggak boleh menggunakan kalkulator. Saya justru kalau ada siswa saya, karena saya ngajar teknik pemesinan, Iya. kalau Harus ada benar-benar. siswa saya tidak bawa kalkulator, tidak boleh ikut. Karena apa? Saya tahu anak-anak kalau ngitung biasa, apalagi 0,0 bagi 0, Iya, Pak. justru saya wajibkan. Saya pernah ditegur juga oleh waktu itu kepala sekolah saya, enggak boleh gini. Iya, tidak boleh, Pak. Saya bilang sendiri sekolah gini, tidak saya boleh. bilang gini, Pak, mohon maaf ya. Apa ada nanti orang itu mau pesen bubut terus bilang sama tukang bubutnya, ini saya pesen begini, tapi enggak boleh dihitung dengan kalkulator ya, Oh, enggak iya. boleh lihat, enggak boleh buka buku ya, enggak ada itu. Kenapa? Yang penting anak itu bisa memahami. Makanya tujuan pembelajaran yang baik yang diharapkan oleh Merdeka Belajar diantaranya kan learning how to learn. Itu yang penting. Sehingga meskipun anak itu dalam satu sisi ini tidak bisa, ketika menghadapi permasalahan yang lain, mereka tahu bagaimana dia harus belajar, bagaimana dia harus mencari sumber, bagaimana dia harus bisa memecahkan masalah. Itu yang ruhnya kalau saya ngomong Merdeka Belajar. Nah, seperti itu Pak. Nah, tadi bilangnya learning how to learn. Iya. Ya. Kalau gitu Pak, terus model atau strategi pembelajaran apa yang pas Pak? Ya banyak. Apa harus PJBL Pak? Kalau PJBL yang dicontohkan oleh Pak Dirjen, Iya, sekarang kan itu dijawab memang dengan lebih itu. pas, lebih cocok untuk beberapa program keahlian pelajaran produktif. Berarti tidak semua untuk semua Tidak. pelajaran ya Pak ya? Yang lain ya silakan mencari Menyesuaikan menyesuaikan, saja. betul. Yang penting patokannya tidak membosankan anak-anak. Wah. Iya, tidak membosankan, menyenangkan anak-anak justru kalau bisa. Contoh saja sederhana, ketika saya misalnya ya Iya. jadi guru olahraga atau guru agama lah. Iya. Nah, kemudian sore-sore saya WA murid-murid saya. Ini nanti ada pertandingan bola antara Persija sama Persibaya misalnya, atau Persib sama mana misalnya gitu. Sudah kita sama-sama lihat. Anak-anak SMK sejak lihat bola, Ya, senang Pak. seneng semuanya. Iya, senang. Atau nanti malam ada Chelsea lawan Manchester City misalnya. Silakan ya. Nah, kemudian setelah melihat, besok datang ke sekolah dibagi kelompok semuanya. Tadi malam antara City sama Chelsea menang mana? Oh, menang Chelsea, Pak, misalnya begitu. Iya. Pertanyaannya untuk kelompok sana, kenapa kok menang Chelsea? Dan seterusnya di kelompok-kelompok itu. Nanti kan dari kelompok satu misalnya jawab, itu Pak karena Chelsea itu pemainnya bagus-bagus. Tulis saja bagus-bagus. Apalagi kerjasama timnya hebat, kerjasama tim hebat, apalagi dan seterusnya. Bahkan sampai ditanya, bagaimana ekspresi pemain ketika dia melakukan gol? Oh, ada berdoa Pak, penjaga gawangnya berdoa. Kalau Indonesia mungkin ada yang sujud syukur dan lain sebagainya. Nah nanti kan tinggal dari situ semua menyimpulkan, ternyata orang itu kalau mau jadi juara harus hebat, skill individu harus mumpuni. Kalau saya kepingin jadi fotografer yang handal, skill individu harus mumpuni. Tapi tidak cukup itu. Komunikasi kerjasama dengan teman-teman yang lain yang sudah punya order banyak juga butuh kerjasama. Misalnya begitu. Iya. Kemudian apa? Oh, tenaganya hebat Pak. Mulai babak pertama sampai babak terakhir Masih top. strong. Nah, berarti kan fisik juga Iya. terpakai dan lain sebagainya. Bahkan dinilai pelajaran. Nanti kalau guru agama kan
Misalnya kerjasama, dasarnya apa di Al-Quran ada enggak? Oh ada ini, wasawirhum billati yaksan misalnya, Berarti bermusyawarah dan lain sebagainya. dari satu perintah aja, perintah untuk melihat Hmm. bola, kita bisa belajar banyak Banyak. sekali ya Pak ya. Bahkan sampai nanti, loh ternyata orang kalau mendapat kenikmatan harus bersyukur pada yang maha kuasa. Misalnya kan bisa Iya. begitu. Satu materi, satu pelajaran itunya, satu materi lihat bola, guru agama bisa menerangkan, guru olahraga bisa, Betul. guru bahasa Indonesia nanti juga bisa Pak. Guru agama, guru bahasa Indonesia. Nah, bagaimana anak menjelaskan itu? Iya. Tata aturannya benar enggak? Bagaimana dia berdiskusi? Diskusi kan ada tata aturannya. Iya, tidak boleh, sembarangan kita langsung, iya Pak. memotong omongan teman dan lain sebagainya enggak bisa. Di situ banyak guru yang bisa menerapkan. Susah enggak? Gampang sebenarnya ya Pak ya. Enak, guru itu juga enak, anak-anak juga senang, itu menyenangkan. Contoh lagi misalnya saya guru otomotif, Iya. pesen pada anak-anak kalau ada kamu tahu di luaran ada motor mogok atau mobil mogok, silakan kamu berhenti, kamu lihat di sana misalnya. Nah, ketika ada mobil mogok berhenti lihat, nggak usah ikut-ikut dong, belum bisa. Dengarkan aja nanti kalau di sana. Setelah mendengarkan, oh ada yang bilang A, B, C, D. Besok datang ke sekolah, bilang ke gurunya. Ini ada kasus begini. Nah, namanya studi kasus kan? Iya, studi kasus. Pembelajarannya tidak harus PJBL, studi kasus. Silakan anak dibagi kelompok. Ini ada troubleshooting dari mobil jenis ini, silakan dipelajari. Kemungkinannya apa? Ini jawab ini jawab ini jawab ini, dan lain sebagainya. Guru tinggal menyimpulkan aja. Iya. Berarti kita jangan jadi guru yang kolot ya Pak, yang harus saya saklek pakai ini, saya nggak mau pakai yang lain. Tinggalkan murid nanti. Murid itu sekarang sumber belajarnya jauh lebih banyak, jauh lebih menyenangkan daripada guru. Iya, lihat film-film pembelajaran, video-video pembelajaran kan banyak daripada guru. Kalau guru kolot semacam itu, ditinggal siswa nanti, ditinggal siswa. Nah, banyak strategi, banyak metode yang harus dipelajari oleh guru-guru dan diterapkan. Ya kalau saya bilang sesuai dengan Profesor Yatmo, teman saya, satu angkatan kuliah dulu itu learning inovasi. Pembelajaran inovatif itu sangat penting. Kadang kita pakai PJBL, kadang kita pakai open learning environment dan lain sebagainya. Ini kan banyak hal yang bisa diaplikasikan. Tidak harus saklek. Saya ini ya bisa. Oh itu. Nanti kembali lagi. Guru jadul itu ya. Ya kembali lagi tidak merdeka belajar. Ini konteksnya merdeka belajar. Belajar menyenangkan, tetapi tetap tujuan pendidikan tercapai, bahkan kualitasnya akan semakin terus meningkat. Nah, oke, kalau gitu tadi kalau seperti itu, terus gimana sih Pak kiat-kiat dari Pak Kis nih? Apa yang harus dilakukan sekolah, guru dan lain-lain? Seperti yang Pak Kis bilang tadi kan, kunci utama di kepala sekolah, kunci besar ya Pak ya. Terus guru, murid, orang tua. Pokoknya kalau ada yayasan nanti yayasan dan lain-lain. Nah, kiat-kiat apa Pak yang harus dilakukan supaya saling berkesinambungan, saling bersinergi satu sama lain supaya tercapai ini merdeka belajar itu? Nomor satu semuanya aja, baik guru, kepala sekolah, wakil guru, semuanya kita harus melakukan reorientasi karena dulu dengan sekarang beda. Semuanya beda, bahkan situasinya pun beda. Sekarang COVID situasinya beda, maka kita harus reorientasi. Kalau sudah begitu kita juga harus melakukan revitalisasi yang pertama itu revitalisasi mindset kita semuanya. Mindsetnya guru yang kemarin seperti itu harus dirubah. Mindsetnya kepala sekolah yang kemarin jadi jerakan harus dirubah. Semuanya dirubah. Iya Pak. Setelah itu baru revitalisasi program sekolah. Ya kita lihat, kita lakukan analisis strategis yang baik di sana sehingga tahu potensi kelemahan dan langkah apa yang dilakukan. Itu. Kemudian komunikasi setiap saat antara kepala sekolah, semua elemen yang ada di sekolah. Ya karena kan sekarang itu sudah ada begini. Ini meskipun jam 12 malam, saya kalau ada hal penting mesti saya kirim. Tidak tahu ke teman-teman saya kepala sekolah atau ada hal penting langsung saya kirim. Jam 12 malam. Jam 12 malam. Nanti kalau tidak percaya dicek jam 12:30 malam misalnya. Masih on atau enggak. Karena memang kita sudah gitu. Dalam rangka apa? Kalau sudah reorientasi, revitalisasi mindset dan revitalisasi program komunikasi yang baik,
kita dalam rangka belajar, 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 belajar. Itu kuncinya, belajar, 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 belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, materi apa saja, Dan kepada sama siapa saja. ya, Iya, Pak ya. itu namanya merdeka belajar. Sehingga dari hari ke hari, dari waktu ke waktu kita terus meng-up diri kita semuanya, meng-upgrade diri kita semuanya sesuai dengan apa porsi kita masing-masing. Yang guru bagaimana, kepala sekolah bagaimana, guru Peserta didik instruktur bagaimana, bagaimana, peserta didik orang tua bagaimana. bagaimana itu. Insya Allah ini kalau sudah menjadi kesepakatan, datang ke sekolah itu enjoy, senang. Sudah tidak ada tekanan Wah, lagi iya, ya, Pak ya. ada tekanan lagi, insya Allah begitu. Nah, himbauan dari Pak Kis ini Pak ya, selaku sekretaris MKKS SMK Jatim untuk SMK swasta, khususnya di Jawa Timur aja Pak, bukan di Indonesia nih. Apa Pak himbauan dari Pak Kis ini? Ya, himbauan saya Oke. satu, apapun yang sudah diputuskan oleh pemerintah, kita sebagai warga negara harus support, harus dukung. Kalau toh ada sesuatu hal yang mungkin menurut kita belum pas, kita sesuaikan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Untuk bisa begitu, ya tidak ada jalan lain kecuali belajar, 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 dan belajar. Iya, karena hidup itu memang belajar. Sekarang kita belajar, kita terapkan, pasti ada kesulitan lagi. Iya. Kita belajar lagi, ada kesulitan, dapat ilmu baru, belajar lagi terus begitu. Sehingga nanti saya sebagai kepala sekolah, teman-teman sebagai kepala sekolah belajar dalam porsi kepala sekolah. Yang wakil belajar dalam porsi wakil, yang guru belajar dalam porsinya guru, yang murid juga belajar dalam porsinya murid. Insya Allah suasananya semuanya suasana belajar. Namanya orang belajar pasti menghadapi kesulitan. Iya, pasti itu Pak. Iya. Pasti. Belajar dari kesulitan itu hasilnya memang nanti akan kuat, hasilnya akan jatuh kalau bahasanya orang Jawa. Hasilnya akan kuat dan tertanam kuat pada diri kita. Nah, untuk semuanya itu seperti yang biasa saya taruh di belakang meja saya itu, tetap konsep menurut saya itu nomor satu, kita tetap terus berupaya untuk meningkatkan keimanan, ilmu pengetahuan, dan aktivitas atau amal perbuatan kita yang didasari dengan semboyan saya, tertib nggawa nasib, derajat manggone nang akal, wong mlaku ngarepe dipadangi. Artinya apa? Untuk menjalankan program-program semua kita harus tertib. Tertib waktu, tertib administrasi, dan apapun. Iya, memang yang utama tertib. Ya, yang kedua, derajat manggone nang akal. Kita diberi akal oleh Tuhan ini, ya harus kita optimalkan. Jangan dibiarkan tidur aja. Katanya neurolog itu mengatakan orang-orang itu umumnya otak itu hanya dipakai 2% aja. Iya. Yang lain tidur. Iya, memang seperti itu Pak. Hanya Albert Einstein saja iya. yang otaknya dipakai penuh Pak. Kenapa kita tidak kepingin 3, 4, 5, 10% atau lebih dari itu? Kan tergantung kita. Itu nomor 2. Yang ketiga, wong mlaku ngarepe dipadangi. Kemana sekolah ini dibawa? Harus kita punya program yang jelas. Itu aja untuk teman-teman semuanya. Ayo bersama kita belajar untuk menyongsong masa depan yang lebih baik, untuk membuat SMK ini lebih baik, agar SMK ini benar-benar pada saatnya nanti bisa mengibarkan merah putih. Ya, sesuai dengan semuanya Pak. SMK Betul. bisa, SMK hebat. Bisa, SMK hebat. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Ya. Oke. Terima kasih Pak Kes ya untuk bincang-bincang kita hari ini tentang merdeka belajar nih Pak. Secara tidak langsung kita dapat banyak ilmu ini Pak dari Bapak Kes. Ya kita ini kan sama-sama belajar. Karena merdeka belajar. Ya benar Pak. Nah dari perbincangan saya dengan Pak Kes ya kali ini bisa saya simpulkan ya, kesimpulannya cukup sederhana saja bahwa merdeka belajar yang dicanangkan sama Pak Menteri ini atau Bapak Nadiem Makarim ini siap tidak siap harus diterima sama semua sekolah. Terutama dari kalangan guru, kalangan kepala sekolah, murid dan orang tua. Jadi tidak ada istilah tidak siap. Nah, seperti itu. Dan bagaimana kiat-kiatnya supaya bisa tercapai merdeka belajar ini? Yang pertama yaitu reorientasi dulu. Yang kedua revitalisasi mindset program. Dan yang terakhir pastinya yaitu komunikasi. Kenapa? Karena kalau tidak ada komunikasi satu sama lain, pastinya sistem kita atau program merdeka belajar ini tidak akan bisa terlaksana dengan baik. Nah, dan merdeka belajar sendiri yaitu kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja.
belajar yang menyenangkan tanpa tekanan. Jadi tidak ada istilah takut untuk belajar, takut untuk datang sekolah. Jadi siapapun ya, baik itu guru, baik itu peserta didik, harus senang dan pasti akan sangat menyenangkan belajar di sekolah atau dimanapun. Oke? Terima kasih untuk podcast hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih juga yang sudah menyaksikan dari awal. Kita jumpa lagi di podcast Dr. Kis selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.